siklus air pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek nih. Jadi dalam siklus ini air laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Sementara siklus hidrologi pendek merupakan suatu siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi, yaitu melalui proses dari uap air kemudian akhirnya terbentuk melalui siklus hidrologi, kemudian akan diturunkan melalui hujan pada daerah tersebut. Ngomongin evaporasi, dalam siklus hidrologi itu ada juga yang namanya transpirasi dan intersepsi loh guys. Jadi kalau transpirasi itu adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sedangkan intersepsi itu adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Siklus air sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang sering terjadi di Indonesia. Melalui siklus hidrologi sedang ini hujan turun di atas daratan. Hal ini disebabkan karena suatu proses adveksi akan membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Nah, kalau di siklus air sedang, hujannya nggak terjadi di laut ya guys, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujan di darat nih guys. Sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah pergerakan air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang jatuh di darat gak selalu menjadi runoff loh, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Siklus hidrologi panjang yang terakhir sesuai namanya. Jadi siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi. Siklus hidrologi panjang merupakan satu siklus hidrologi yang biasanya terjadi di daerah yang memiliki iklim subtropis atau di daerah pegunungan. Hujan yang turun pada siklus hidrologi panjang tidak akan langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang di atmosfer bergerak tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu rendah. Nanti setelah musim semi, baru deh salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut dan buat mengulang kembali siklusnya. Ngomongin es, dalam siklus panjang ini kamu juga bisa menjumpai proses sublimasi loh. Sublimasi adalah proses wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini, es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi uap air yang ada di atmosfer bukan cuma air aja ya guys. Bisa juga nih dari air yang versi padatnya yaitu es.